Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tuntutan agar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf itu mundur kuat ya. Meskipun yang bersangkutan mengerahkan segala daya dan upaya untuk tetap berada di dalam posisi itu. Padahal ya kalau biasanya kalau kulturnya Nahdlatul Ulama itu kultur sufi. Jadi pemimpin itu biasanya nggak mau. Nah kalau sudah dipaksa jadi pemimpin ya sudah jadi. Ini dipinta mundur, harusnya mundur langsung begitu. Alhamdulillah saya sudah dipinta mundur harusnya begitu. Ini tatkala tidak mau mundur ya di belakangnya pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya nggak tahu ya. Yang jelas pasti ada sesuatu. Kalau Khalil Stakuf sih mengatakan sesuatunya itu tidak mau merusak roda organisasi. Itu maunya Khalil Stakuf. Padahal alasan Rois Am meminta agar PBNU ini ketuanya ya mundur itu sudah sangat tepat begitu, sudah bagus, dan pasti beliau itu memiliki bukti-bukti di belakangnya. Yang mana yang paling parah itu memasukkan uang haram ya. Cuman bahasanya kan tidak begitu. Bahasanya itu ada uang aliran dana yang melanggar aturan syariat. Nah, usut punya usut ya. Ini saya cuman mau mengingatkan saja bahwa PBNU yang ada sekarang itu bentukannya Jokowi. Itu bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu ya Said Akil. Ya Said Akil Siroj itu yang ngomong di beberapa waktu lalu di podcastnya Akbar Faisal. Nah ini menjadi penting untuk dibahas karena Muhammadiyah sekarang sudah mulai nahi mungkar lagi. Biasanya Muhammadiyah itu diam-diam aja. Sekarang sudah mulai turun lagi tuh. Kemarin kita melihat LBH Muhammadiyah itu secara resmi memberikan bantuan hukum ya apabila diminta oleh Roy Suryo. Setidaknya sudah berbicara begitu dan kita sudah membahas videonya. Cuman NU sampai saat ini diam-diam baik. Diam aja. Ya nggak ada koreksinya sama pemerintah, nggak ada. Malah sibuk ngurusin sama orang tuh NU. Masya Allah. Yang mana nih kita akan saksikan ya Said Akil nanti mengatakan bahwa organisasi Islam itu harusnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Yang bersangkutan sendiri ya waktu jadi ketua PBNU tidak tahu bagaimana sepak terjangnya ya, itu silahkan penilaian saya berikan kepada yang menonton. Cuman perkataan dalam hal ini yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Said Akil benar. Ini kita saksikan saja ya videonya podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu dengan Said Akil Siroj ini. Ini saya bawa dalam suasana Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada dua organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada dua organisasi agama ini, terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu dalam banyak kasus, dalam banyak situasi itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Sebentar, nah itu yang dikatakan Pak Akbar itu betul, bahwa salah satu tumpuan harapan kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu di dalam menyelesaikan pemerintahan ya kritik terhadap pemerintah ya dua organisasi ini, NU dan Muhammadiyah, yang mana Akbar Faisal itu sudah melihat ini terlalu banyak kompromi nih NU dan Muhammadiyah, yang mana kalau Muhammadiyah sekarang alhamdulillah begitu ya sudah mulai berani berbicara. Ini komentarnya Yai Said nih. Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya. Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, yang sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika Nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari
mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan Nika. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Ya. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebu Ireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Nah, luar itu. biasa. Walaupun dalam sejarah kan kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Rukyat, bapaknya Kiai Rukyat, itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi di Malang, sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang, walaupun belum pahlawan nasional. Itu diberondong oleh Kiai Ilyas di Lumajang, juga dibunuh oleh Jepang, dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Nah, itu kan yang kita rindukan sekarang itu ya. Sekarang mah jangankan menyerahkan nyawanya seperti itu, menyerahkan jabatan aja gak mau. Tuh si siapa? Khalil Stakuf itu. Padahal demi kepentingan umat ya. Kalau sudah ada kritikan seperti itu dari sesepuh, sudah harusnya legowo, mundur aja. Ini jauh sekali sikapnya begitu. Kiai sekarang sama kiai dulu itu jauh sekali. Dan sampai yang menjadi batalion tentara banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir, Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, Kiai Abdul Abbas Buntet, itu semua pangkatan letnan kapten itu. Ya. Itu yang cucunya ya. Jadi WLS sekarang sangat jauh tuh kelakuan leluhur sama apa cicit-cicitnya. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Oke, sebentar. Ini pertanyaannya bagus ya, karena tadi ini Islam itu memiliki kekuatan yang besar, yang mana pada akhirnya ini menggiurkan untuk partai politik, untuk politik praktis begitu, yang mana tidak bisa dielakkan. Jadi sekarang itu kita terlalu naif kalau melihat organisasi-organisasi ini tidak ada tekanan politik, yang mana nanti akan mengatakan ya Said ini bagaimana tuh NU ya yang ada sekarang itu. Ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ini gampangnya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Bukan hanya dengan kekerasan, Ya. dengan kudeta, bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Seperti ini. Jika harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Ya. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai ini? Muhammad. Nggak boleh diam. Ya itu coba sekarang apa yang kita saksikan dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama mengenai kebobrokan yang ada di Indonesia. Ngomong aja kagak, begitu. Ngomong aja kagak. Ya, kenapa? Ya lihat dong tekanan politiknya yang ada sekarang. Minimal ngomong dong atau nulis. Minimal ngomong. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan. Ketika Pak Kiai Said sebagai Ketua PBNU. Sebentar ya, nah tatkala pemerintah itu ada korupsi sampai triliun atau bahkan ratusan triliun, kemudian organisasi Islam ini pada diam, ya jangan salahkan masyarakat juga kalau misalkan ternyata sampai ada tuduhan organisasi Islam juga kebagian duit haramnya begitu. Dan itulah salah satu poin yang ditekankan oleh Rois Am terhadap kepemimpinannya Khalil Stakuf tuh. Ya udah mah orangnya juga nggak pantas jadi kiai, itu bukan kiai deh itu. Dari awal itu ilmunya cetek tuh Khalil Stakuf itu, ya sekali lagi ya kalamnya cetek. Khalil Stakuf itu udah nggak pantas jadi kiai dari awal, apalagi jadi ketua PBNU, kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana pada akhirnya disebut oleh siapa, Rois Am, yang mana tidak akan berkata, saya yakin Rois Am itu kalau tidak ada buktinya apa, memasukkan duit kepada NU di luar syariat dengan ketentuan di luar syariat tuh duit haram ya. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini, luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya.
Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan, ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PLP. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang, Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri, Kiai Muhyiddin Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, saluran politik warga ini melalui partai PKB. Silakan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua undang pesantren, supaya kita lewat PKB. Menolak 5 day school. Kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari hasil. Alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia, pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Ya. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya sebentar ya, ini juga harus diakui memang salah satu kemajuan pesantren waktu Said Akil ini menjadi ketua PBNU ya, itu harus diakui memang ada. Di antaranya itu banyak sekali beasiswa yang masuk pesantren tuh. Tadi disebutkan juga Hari Santri. Jadi memang saya tidak setuju dengan semua pandangannya Said Akil Siroj ya. Tetapi kan orang itu kalau salah nggak bakalan salah semua. Insya Allah kalau Anda menonton channel saya ini, itu fair kok. Gibran aja bahasa Inggrisnya udah ada peningkatan sama saya diakui begitu ya. Ya kita bagaimana? Kenyataannya seperti itu ya, kenyataannya seperti itu. Urusan Yai Said itu di dalam perkara nasab ambigu, kemudian di dalam akidahnya itu cenderung ke falasifah dan cenderung kepada Syi'i kalau saya lihat itu. Ya itu urusan lain begitu ya. Cuman yang dikatakan di sini dan jasa-jasanya Yai Said kepada negara kepada santri juga nggak bisa dipandang sebelah mata, memang ada begitu. Kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu langgar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU, Al-Ahsan Jamaah tetap, ibadah, fikron, amalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik ini loh PKB. Nah, sebentar, ini juga yang harus disadari oleh para anggota NU lah ya katakan, atau simpatisan Nahdlatul Ulama atau warga Nahdlatul Ulama, bahwa NU itu sejatinya adanya di dalam akidahnya itu ya, sebagaimana ditekankan di dalam ADART, dan itu yang harus mulai ditekankan lagi oleh ketua PBNU itu, bukan cawe-cawe kesana kemari ya, cari dukungan yang pada akhirnya disebut aja kan makan duit haram tuh, malu-maluin. Bikin nama kita. Terserah mau masuk ke situ gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Sudah disiapin ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, gak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi. Keluar dari Masyumi, ada orang yang enggak, saya enggak keluar Masyumi ya. Ini Masyumi bikinannya Hasyim Asy'ari kok. Masa saya keluar? Setelah itu masuk P3, bukan partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak. Saya enggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya enggak mau PKB. Enggak apa-apa. Enggak sikap politik itu. Tapi yang sifatnya istihadiyah. Iya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyembahan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdol jihad kalimatu haqqin ama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Oke, sebentar ya. Perkataan itu benar dari siapapun keluarnya. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi salah satu tujuan channel ini itu supaya melihat perkara secara objektif. Jadi perkataan mau keluar dari siapapun, kalau salah ya salah, berarti yang berkatanya juga ikut salah. Karena yang pertama dilihat itu perkataannya dulu, baru orangnya begitu. Nah, perkataan Yai Said di sini benar ya. Dalam hal ini Yai Said benar.
Minimalnya ngomong begitu, apalagi yang punya suara, apalagi yang punya pengikut begitu. Ini fun fact dulu ya sebentar, yang nonton video saya ini 80% nggak subscribe gitu. Tidak subscribe. Jadi kalau dengan kerendahan hati, kalau Anda mau subscribe itu akan sangat membantu. Setidaknya untuk apa? Untuk menyuarakan begitu ya, untuk menyuarakan. Karena ya ini, saya kalau mengatakan jihad kebagusan ya, kita pakai bahasa saja, penyebaran aspirasi lah begitu ya, aspirasi, dan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk orang lain begitu. Itu yang ada. Jadi memang seharusnya kita itu berbicara minimalnya, apalagi kiai-kiai yang memiliki pengikut banyak begitu ya. Tapi sekali lagi saya katakan, kita juga tidak bisa menyalahkan 100% beliau-beliau yang memang tidak mau berkomentar sama sekali mengenai permasalahan politik yang ada, karena permasalahan umat juga sudah terlalu banyak begitu. Itu yang ingin ditekankan juga ya, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasannya tentang si Jokowi ini udah mulai juga ngacak-ngacak NU tuh. Ya itu kan letternya seperti letternya. Nah kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ya. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Ya. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, tapi beliau sangat menerima. Kalau dari kritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu saya itu nggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran itu. Nah, ya seperti itu ya. Nah itu seharusnya pemimpin memang seperti itu. Jadi para ulama, para alim, cendekia itu berbicara. Kemudian yang dikritik jangan baper. Apalagi saya memang menjarakan orang karena mengkritik begitu. Ya harusnya itu diterima kritikan itu. Ya kecuali kalau misalkan kritikan itu pada akhirnya terlalu tajam sehingga menusuk hati dan bisa membongkar kejahatan. Mungkin ya orang-orang yang punya kuasa itu kewalahan juga menghadapinya sampai main penjara aja. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti 2 hari 3 hari kemudian panggil, minum teh bareng, diminta pendapatnya, diminta masukannya beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya. Beberapa kritikan juga saya. Kok yang mana yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Ya enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi? Sebentar ini dulu ya nih. Jadi begini, keadaan Yai Said Akil Siroj jadi ketua PBNU itu di belakangnya ada cerita yang mana saya memang tidak boleh menceritakannya secara gamblang begitu ya. Cuman ala kulihal desas-desusnya ini rahasia umum. Pemerintahan juga main di situ. Oke. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Pak Said, beliau itu tidak menerima kalau dikatakan mesra sama Jokowi. Enggak gitu. Karena memang ya beberapa kritik keluarlah, entah lantang atau tidak. Saya belum memperhatikan dunia ini begitu. Waktu Yai Said menjadi ketua PBNU dan Jokowi presiden, saya belum memperhatikan dunia ini sama sekali. Nah cuman ya kenyataan dari apa yang akan dikatakan oleh Yai Said ini mengindikasikan bahwa Yai Said ini tidak separah Khalil Stakuf. Ya masih ada macam tidak bisa dibeli tuh Yai Said ini. Ya makanya ceritanya seperti ini nih sekarang. Coba lihat, ketawa dulu nih. Ada bocornya seperti apa. Alhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Oke. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Dengan saran, dengan cara. Sebenarnya saya mau ulang ini sekali lagi. Karena intinya di sini nih. Ini tuduhan besar loh ya. Atau kalau fakta besar ini. Ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Alhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Oke, Pak Jokowi tidak senang apabila Yai Said terpilih lagi di NU. Pertanyaannya kalau terpilih lagi berarti yang pertama senang. Nah ini dilihat sama siapa nih Pak Said beradunya nih waktu pertama kali terpilih. Itu kalau tidak salah sama adiknya Gus Dur ya, kalau tidak salah tuh. Koreksi saya kalau saya salah. Nah, jadilah Pak Said. Cuman Yai Said ini ternyata tidak terlalu bisa dibeli begitu. Akhirnya Jokowi tidak suka kalau jadi lagi. Makanya apa selanjutnya nih? Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Di Lampung semua itu diatur sehingga Yai Said harus kalah.
Ya itulah tadi mengatakan Jokowi di Lampung diatur. Yang ngaturnya siapa? Ya Jokowi. Pantesan kalau rusak kayak gini dan sekarang dikatakan oleh Rois Am seperti itu. Minimalnya ya saya begini. Beberapa kali saya bertemu dengan para kiai yang memang alim, memiliki tanggung jawab terhadap umat. Beliau-beliau itu paham, kewajiban beliau-beliau itu hanya berbicara, sudah selesai. Adapun pembicaraannya ini nanti apakah didengarkan atau tidak, itu urusan lain. Karena ini urusan apa? Urusan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan menggulingkan siapa atau urusan mengkritik siapa, bukan. Urusannya politik apa, kita dapat apa, bukan di situ. Para ulama yang lurus itu tatkala mereka melihat ada kemungkaran, mereka mengatakan ini mungkar, seharusnya kamu begini dan begitu. Didengarkan atau tidak urusan itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan kita lihat sekarang ya siapa Rois Am ini, kita akan lihat beberapa hari ke depan. Beliau sudah mengatakan lebih baik mundur karena ada A dan B dan C misalkan begitu ya. Kemudian Yahya Khalil Stakuf gak mau mundur. Udah selesai urusannya Rois Am itu. Beliau itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu yang mesti difahami, mesti dilihat. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan, segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan, minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Nah berarti kan upaya ya begitu. Yang mengupayakannya siapa? Jokowi. Dan kalahlah Yai Said. Siapa yang menang? Tuh si Khalil Stakuf. Dan bukti apabila perkara tidak diberikan kepada ahlinya, rusaklah yang ada. Si Yakutnya itu tersangka korupsi yang mana sampai sekarang belum ditindak kok sampai sekarang itu, malah yang tidak memiliki backingan. Coba lihat ya. Kurang jelas bagaimana. Korupsi dana haji ini jelas sekali pintunya. Ya, Kemendag sekarang sudah ngomong waktu pertama kali masuk ke DPR tuh. Kemudian DPR juga sudah berbicara. Kerugian negara itu sudah nampak. Khalid Basalamah juga sudah mengakui begitu. Bagaimana keterlibatannya di dalam hal itu dengan segala kontroversinya. Tapi siapa menteri pendidikan tuh mantan ya? Siapa itu yang Gojek itu kemarin? Masya Allah. Ya itulah Nadiem. Ya, tapi pada Nadiem Makarim yang di mana di belakangnya nggak punya backingan dengan mudah sekali diambil. Ya ini mah menampakkan saja, wong kita udah tahu sama-sama udah tahu kok begini di negara kita mah ya udah mafia kok. Mau bagaimana? Dan sangat disayangkan apabila mafia itu sudah masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Itu yang disayangkan. Yang mana seharusnya Nahdlatul Ulama ini tadi sebagaimana perkataan di awal Pak Akbar Faisal ini menjadi tumpuan dan harapan berlangsungnya keadilan di negara Republik Indonesia. Tuh, kan akhirnya memalukan ya. Yang malu siapa? Ya NU. Yang malu siapa kadang-kadang? Ya yang enggak NU tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang malu juga siapa? Enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi Islam. Jadi malu semua begitu ya, kena malu. Kadang-kadang juga malah jadi bahan ejekan tuh sama si Guru Gembul, kemudian sama Wahabi begitu. Aduh. Dan kemudian kalah. Ya enggak apa-apa itu. Ya enggak apa-apa. Catatan orang yang mau gimana lagi? Mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini enggak logis sih, bukan perkataan yang logis bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Sebentar ya, itu saya sudah sampai di situ dulu ya, karena kalau diteruskan nanti akan panjang lagi permasalahannya. Jadi dari perbincangan ya mengenai PBNU ini menurut saya menarik ya, karena Muhammadiyah sudah mulai berbicara, kemudian NU dari segi Rois Am itu sudah mulai berbicara, cuman berbicara memang tidak langsung ke pemerintahan. Mungkin ya dalam pikiran beliau-beliau ini ya, kalau misalkan internal sendiri rusak ya bagaimana kita mau menyelesaikan pemerintahan, mungkin seperti itu. Dan ini mah harapan saya kiai-kiai besar itu cakap berbicara lebih intim di dalam permasalahan negara. Ya tidak harus memuji, ya tidak harus mencela, tidak harus mengkritik. Ya apalah jenisnya itu, lebih terjun demi kemaslahatan umat begitu, yang memiliki memang
kapasitas untuk berbicara, tapi yang tidak memiliki kapasitas untuk berbicara untuk menjelaskan sesuatu ya lebih baik diam memang begitu. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan sekali lagi apabila para kiai-kiai besar itu memang diam, tidak bisa menyalahkan juga karena permasalahan umat sudah banyak, akidah sudah tergerus begitu, Wahabi di mana-mana sekarang, wah udah susah, sudah terjepit nih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Demikian ya, mudah-mudahan sedikit banyak ini membuka wawasan dan mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.